Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Lima. hadir Bu. Cantika. Hadir, Bu. Baik, ngajar semua ya. Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu materi tentang hari ini? Tentang perubahan wujud Bu. Ya, baik, benar. Siapa yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Saya tahu Bu. Ya, apa Mbak Nima? Perubahan wujud benda adalah fluktuasi suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Perubahan wujud tersebut bisa terjadi karena adanya proses pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, proses tersebut bisa berlangsung dikarenakan beberapa tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan lain sebagainya. Pinter. Di sini Ibu mau membahas lebih lanjut mengenai apa itu mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Silahkan kalian buka buku paket halaman 81. Wujud benda dan sifatnya. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama, benda padat. Siapa yang tahu apa itu benda padat? Mbak Nima, apa itu benda padat? Benda yang bentuknya tetap Bu. Ya, pintar. Yang kedua, benda cair. Benda cair itu berasal dari benda padat ke cair, seperti es batu yang habis masuk kulkas, taruh luar akan menjadi cair. Dan contohnya air, sirup, minyak goreng, minyak tanah, dan kecap. Apa yang kalian tahu sifat-sifat benda cair? Mbak Nima, apa sifat-sifat benda cair? Yang pertama, tentunya Harus memiliki wadahnya. Yang kedua, menekan ke segala arah. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang keempat, permukaan benda cair selalu datar. Dan yang kelima, meresap melalui celah-celah kecil. Nah, benar. Yang ketiga, Ibu mau menjelaskan lebih lanjut ya. Benda gas. Benda gas memang sulit untuk dilihat, namun bisa dirasakan. Contohnya udara dan asap. Benda gas juga mempunyai sifat-sifat khusus. Sifat-sifat benda gas. Di antaranya, benda gas mempunyai bentuk dan volume ketika kita menghirup balon. Udara masuk ke dalam balon. Bentuk balon menunjukkan bentuk udara yang ada di dalamnya. Jadi, bentuk benda gas tergantung dari wadahnya. Selain bentuk, volume udara juga sesuai dengan volume isi atau wadahnya. Sifat benda gas dapat bermanfaat bagi manusia.
Kita dapat mengharumkan ruang tamu atau kamar tidur hanya dengan sedikit menyemprotkan pengharum ruangan. Kenapa? Karena pengharum ruangan yang kita semprotkan merupakan benda gas. Pengharum ruangan ini akan memenuhi seluruh ruangan. Seluruh ruangan tersebut akan menjadi berbau harum. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Contohnya saat kita meniup balon, seluruh bagian balon tersebut akan mengembang. Hal ini menunjukkan bahwa udara yang menekan ke segala arah. Sifat benda gas ini dapat kita temui saat kita memompahkan sepeda. Udara yang dialirkan ke dalam ban akan menekankan ke seluruh ruangan ban tersebut. Yang B, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terjadi karena proses pemanasan dan pendinginan. Perubahan wujud benda ada beberapa macam, di antaranya membeku dan mencair. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Sementara itu, mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai peristiwa membeku dan mencair. Yang kedua, menguap dan mengembun. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Sementara itu, mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Yang ketiga apa Mbak Nima? Ya, bentar. Melenyap itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh pendinginan. Peristiwa melenyap dapat dibuktikan menggunakan kamper. Kamper banyak digunakan sebagai pengharum ruangan dan lemari pakaian. Kamper sering juga digantungkan di kamar mandi. Kamper ini untuk menghilangkan bau tidak sedap. Bahkan dalam lemari es pun sering dipasang kamper khusus untuk menghilangkan bau tidak sedap. Kamper merupakan benda padat yang tergolong unik. Kamper yang berada di udara terbuka akan segera berubah menjadi gas. Peristiwa ini disebut melenyap. Gas kamper inilah yang mengakibatkan ruangan sekitar berbau menjadi harum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Ketika minyak wangi diletakkan di dalam kamar, kan baunya bisa menyebar ke seluruh ruangan. Nah, disebut apakah proses penyebaran bau tersebut dan bagaimana bisa hal itu terjadi? Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi, Ibu mau menjawab pertanyaan dari Mbak Cantika. Karena saat pada minyak wangi disemprotkan, butiran-butiran kecil minyak wangi itu akan langsung menguap menjadi uap air yang menyebar ke seluruh ruangan dan menyebabkan bau di mana aroma parfum tercium karena senyawa yang ada terdispersi ke dalam senyawa lain yang mudah menguap. Apabila senyawa tersebut menguap di udara dengan membawa partikel-partikel senyawa parfum tersebut, maka terjadilah difusi partikel-partikel tersebut di udara sehingga dapat tercium aroma parfum. Bagaimana Mbak Cantika, udah paham? Baik, Bu, sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau mengevaluasi sebentar ya tentang materi yang telah kita bahas.
yaitu tentang sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda ada 3, benda padat, cair, ataupun gas. Sedangkan perubahan wujud benda ada beberapa macam, diantaranya benda cair ke padat disebut menjadi beku, gas ke cair menjadi mengembun. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai perubahan wujud benda. Ibu akhiri dan dilanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.